Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang asosiasi profesi akuntan dan lembaga pengawasan serta pembinaan profesi akuntan. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yakni Amadia Kristabel Limantoro dengan NIM 104, Lovinda Catra Ratnanggadi dengan NIM 113, Andara Melati Fitria Putri dengan NIM 118, Isma Aulia Wardani dengan NIM 125, dan Yuni Wirayasa dengan NIM 135. Saya Andara Melati akan menjelaskan tentang asosiasi profesi akuntan. Diawali dengan Prof. Sumarjo dan angkutan-angkutan Indonesia pertama, yaitu Basuki Siharja, Hendra Darmawan, Tantongjo, dan Gotisim. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Sumarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Pada hari Kamis 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, akhirnya berdiri pada tanggal 23 Desember tahun 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Pada awalnya, keanggotaan IAI adalah perseorangan yang diarahkan untuk memilih kompartemen sesuai bidang kerja anggota. Terdapat 4 kompartemen, yaitu IAI KAP, IAI KAPD, IAI KAM, dan IAI KASP. Pada tanggal 24 Mei 2007, IAI-KAP merubah formatnya menjadi Asosiasi Akuntan Publik Independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Dan pada tanggal 1 September 2009, IAI-KAM juga merubah formatnya menjadi Asosiasi Independen dengan nama Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Pada tanggal 23 Mei 2007, IAI melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang memutuskan IAI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan dan asosiasi. Kongres Luar Biasa IAI juga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 dengan keputusan IAI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan, terdiri dari anggota utama, anggota madya, dan anggota muda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga pengawas dan pembina profesi akuntan. Lembaga yang pertama adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau yang lebih sering kita kenal sebagai CA atau Chartered Accountant. Kemudian menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Selanjutnya adalah IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. IAPI merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi standar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Lembaga selanjutnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai regulator bagi sektor jasa keuangan menjamin kualitas dari seluruh aspek, termasuk profesi penunjang untuk sektor keuangan yaitu akuntan. OJK bekerja sama dengan IAI untuk bekerja sama dalam penyusunan dan pengembangan standar dan pedoman akuntansi keuangan di sektor jasa keuangan, serta memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi bagi pegawai OJK dan atau pelaku di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau yang disingkat PPPK. PPPK atau Pusat
Pembinaan Profesi Keuangan merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan RI yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, juga pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. 4 lembaga itulah yang merupakan lembaga pengawas dan pembina profesi akuntan. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab lembaga pengawas akuntan. Berdasarkan PMK 01/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap akuntan beregister, akuntan berpraktik, KJA, dan cabang KJA. Akuntan beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan akuntan berpraktik adalah akuntan beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui kantor jasa akuntan. Pengawasan yang dimaksud adalah pemeriksaan berkala jika diperlukan atas kepatuhan akuntan berpraktik, KJA, atau cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemeriksaan sewaktu-waktu atas aduan masyarakat atau informasi lainnya yang layak ditindaklanjuti. Yang ketiga, pemantauan atas kepatuhan akuntan berpraktik, KJA, atau cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pengawasan dilakukan oleh Menteri memiliki kewenangan yang pertama yaitu meminta keterangan, informasi, dokumen kepada pihak terasosiasi. Yang kedua, meminta keterangan, informasi, dokumen kepada asosiasi profesi. Selanjutnya, pada pasal 51 dijelaskan bahwa Menteri mencantumkan pihak terasosiasi dalam daftar orang tercela dalam hal pihak terasosiasi apabila yang pertama menolak memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan. Yang kedua, melanggar ketentuan. Yang ketiga, dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas undang-undang ini. Yang keempat, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang dan tanggung jawab lembaga pembina akuntan. Dan adapun lembaga yang dimaksud di sini adalah PPPK atau nama panjangnya Pusat Pengembangan Profesi Keuangan, di mana Pusat Pengembangan Profesi Keuangan ini memiliki tugas utama untuk mengordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, seperti akuntan, akuntan publik, atau profesi keuangan lainnya. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana di dalam struktur organisasi PPPK ini terbagi atas 6 bagian penting yang dibentuk oleh PPPK untuk dapat memudahkan dalam menjalankan tugas PPPK. Adapun 6 bagian tersebut yakni 1. Bagian tata usaha, 2. Bidang perizinan dan kepatuhan profesi akuntansi, 3. Bidang perizinan dan kepatuhan penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, 4. Bidang pengembangan profesi keuangan, 5. Bidang pemeriksaan profesi akuntansi, 6. Bidang pemeriksaan penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Dan dalam melaksanakan tugasnya, PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Dan selanjutnya, selain dari tugas utama yang dimiliki oleh PPPK, PPPK ini juga memiliki fungsi utama berdasarkan Peraturan PMK nomor 217/PMK01/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Dan berdasarkan peraturan yang sudah dipaparkan sebelumnya, PPPK ini memiliki 9 fungsi utama. Adapun 9 fungsi utama tersebut, yang pertama, penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilai, dan aktuaria. 2. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan. 3. Penyelenggaraan administrasi, registrasi, atau perizinan atau pendaftaran akuntan, akuntan publik, rekan non-akuntan publik, KJA, dan sebagainya.
4. Penyelenggaraan administrasi registrasi atau perizinan atau persetujuan penilai dan ajuan aktuaris dan sebagainya. 5. Pembinaan dan pengembangan profesi akuntan publik dan sebagainya. 6. Pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi akuntan publik, penilai publik, dan sebagainya. 7. Pelaksanaan pengawasan atas profesi akuntan publik, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penjelasan poster dengan tema Lembaga Regulator Profesi Akuntan. Di poster kelompok kami mencantumkan 6 lembaga yang mengatur profesi akuntan. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mengeluarkan PMK nomor 234/PMK 01 tahun 2015 yang isinya tentang aturan untuk menjalankan fungsi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Selanjutnya ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ini dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mengeluarkan peraturan berupa PMK nomor 17/PMK 01 tahun 2018 tentang persiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan atau akuntan. Nah, yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketiga, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ada PMK nomor 234/PMK 01 tahun 2015 yang isinya tentang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Keempat adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 yang isinya tentang kewenangan untuk menyusun dan menetapkan standar profesi akuntan. Kelima, Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Komite ini mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Terakhir yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Peraturannya dimuat dalam diktum ketiga angka 3 yaitu bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi akuntan. Selanjutnya adalah analisis kasus. Rachel Grimes, Efek Presiden 2016 sampai 2018, CFO of Technology, Westpac Australia mengatakan, "As an accountant, it is critical that you become aware of the threats and opportunities that new and existing technology bring to the workplace." Kami setuju dengan pertanyaan Rachel Grimes yang mengatakan bahwa seorang akuntan harus sadar dan melek akan ancaman dan kesempatan yang dibawa oleh perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, seorang akuntan harus mampu menyesuaikan pola pikir dan meningkatkan kemampuan. Kemampuan yang dibutuhkan tidak lagi hanya sekedar kemampuan mengolah data, melainkan juga kemampuan analisis, kepemimpinan, dan tentunya kapabilitas dalam menggunakan sistem informasi agar sejalan dengan teknologi yang semakin berkembang. Saya Andara Melati akan menjelaskan tentang implikasi pada profesi akuntan. Yang pertama yaitu keterampilan dan pengetahuan akuntan. Akuntan profesional harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk memanfaatkan dampak dari tren ini. Kondisi inilah yang pada gilirannya akan mempromosikan inovasi, kreativitas, dan penciptaan nilai di dunia bisnis. Kemajuan ICT di satu sisi telah membawa kemudahan bagi profesi akuntan dalam menjalankan tugasnya secara lebih cepat dan efisien. Namun juga membawa dampak negatif seperti membuat sebagian pekerjaan-pekerjaan tradisional akuntan menghilang. Sejumlah pekerjaan itu kini mulai diganti oleh sistem berbasis ICT. Namun, akuntan tetap tidak akan hilang meskipun tergantikan oleh sistem tersebut karena siklus akuntansi tidak mungkin diubah, walaupun bisa saja dipersingkat. Akuntan telah lama dikenal sebagai penjaga governance dan pengawal transparansi. Akuntan pula yang harus memastikan sustainable accounting practice berjalan dengan baik di berbagai sektor.
Akuntan profesional harus menjaga relevansinya dengan meningkatkan kompetensi untuk membantu klien dan pengusaha menghadapi kecepatan perubahan dan inovasi karena perkembangan TI. Seiring dengan penggunaan sistem cerdas, penggalian data, dan analisis prediktif dalam mengeksploitasi big data yang akan mengubah operasionalisasi dan interpretasi berbagai aspek akuntansi, keamanan cyber akan menjadi risiko utama yang harus dikelola. Fungsi teknis akuntan yang bersifat repetitif dan analitik akan digantikan oleh komputer dan artificial intelligence. Di sini, tantangan profesi akuntan adalah menjaga akuntabilitas dalam perkembangan teknologi dan inovasi yang semakin kompleks. Maka, sangat diharapkan untuk seorang akuntan mempunyai skill yang memadai terkait hal tersebut. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan pekerjaan akuntan dapat diambil alih oleh profesi lain. Selanjutnya adalah peran akuntan untuk menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Oleh karena itu, maka cara kerja dan praktik akuntansi perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan serta menghadapi persaingan global. Dalam era ini, akuntan dan kantor akuntan akan dipaksa mengembangkan aplikasi bergerak untuk dapat mengakses data secara langsung dari perangkat telepon genggam. Begitupun juga dengan audit laporan keuangan dilakukan berbasis real-time di mana regulator dan auditor menarik data yang dibutuhkan secara otomatis langsung dari sistem dan sensor yang melekat pada kegiatan operasional, sehingga transparansi dan keakuratan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh akuntan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu kesadaran. Artinya menjadi aware terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dengan melihat kesempatan yang akan muncul. Yang kedua yaitu pendidikan. Memberi tekanan pada institusi pendidikan untuk membuat kurikulum yang relevan bagi mahasiswa akuntansi untuk menyesuaikan dengan konektivitas digital. Yang ketiga yaitu pengembangan profesi. Meningkatkan kinerja organisasi profesi beserta program-program pengembangan profesionalnya untuk melakukan presentasi online maupun face-to-face tentang perkembangan revolusi industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak bagi anggota organisasi profesi. Yang terakhir yaitu penerapan standar tinggi, artinya memiliki kontrol maksimal terhadap data yang dihasilkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang future skill yang harus dimiliki akuntan di era revolusi industri 4.0. Oke, revolusi industri 4.0. Ancaman atau peluangkah bagi profesi akuntan? Menilik dari sejarah mengajarkan bagaimana akuntan dulu mulai menghitung dengan peralatan hitung sederhana, mesin hitung abad ke-19 hingga kalkulator dan komputer paling modern di abad ini. Mungkin sebagian orang akan memikir ini ancaman. Kenapa ancaman? Karena bagi mereka yang berpikir bahwa revolusi industri 4.0 adalah suatu masa di mana sebagian besar sektor dan profesi akan tergantikan oleh teknologi. Tapi tidak, bagi mereka yang berpikir ini adalah peluang, karena dapat diketahui bahwa para akuntan harus memiliki kepekaan akan semakin canggihnya teknologi kini dengan terus mengeksploitasi kemampuan dan pengetahuan mereka agar perkembangan teknologi dapat memberikan peluang untuk membantu para akuntan dalam menjalankan tugasnya secara lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, keterampilan yang harus dikuasai akuntan di era revolusi industri 4.0. Keterampilan akuntan profesional tidak hanya berdampak positif pada diri sendiri, tetapi juga perusahaan dan organisasi. Bagi mereka yang tetap ingin eksis sebagai akuntan di tengah perkembangan teknologi kini, tentunya harus memiliki keterampilan berikut sebagai nilai tambah. Yang pertama, yakni analisis data. Yang kedua, computer science dan data science. Dan yang ketiga, komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena kemampuan ini kemampuan yang tidak lekang oleh perkembangan zaman. Dan yang keempat, kemampuan berbisnis. Kenapa seorang akuntan perlu menguasai kemampuan berbisnis? Karena seorang akuntan perlu menguasai kemampuan ini supaya bisa memberikan masukan kepada dewan direksi. Akuntan harus memahami tujuan bisnis, arahan, sampai area fungsional manajemen perusahaan. Dan yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam, berkolaborasi. Dan yang ketujuh adalah kreatif. Seorang akuntan tidak hanya harus menguasai teknologi, tetapi juga harus kreatif. Artinya, seorang akuntan
harus mesti cepat mengidentifikasi peluang, mengurangi resiko, dan memikirkan solusi dari masalah keuangan. Sebagai catatan, dalam menyelesaikan masalah keuangan, akuntan wajib mempertahankan kejujuran. Dan dari semua keterampilan tersebut, akuntan profesional menjadi kunci dari perkembangan bisnis di sebuah perusahaan. Meski kemajuan teknologi begitu pesat, peran akuntan tetap tak tergantikan. Teknologi akuntansi akan berfungsi dengan baik jika digunakan secara benar oleh akuntan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.